Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah analisis sistem dengan studi kasus sistem informasi penjualan makanan di WISMI. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Ica Putri dengan NPM 233040108. Selanjutnya yaitu ada Biagi Arsi Faiz dengan NPM 23304000006. Yang selanjutnya yaitu ada Desi Hapita Asri dengan NPM 233040165. Selanjutnya ada Muhammad Sufi Nazifa dengan NPM 233040044. Dan yang terakhir yaitu ada Naufal Muhammad Abdul Aziz dengan NPM 233040109. Selanjutnya yaitu untuk materi selanjutnya yaitu akan ada definisi dan objek sistem sampai dengan diagram konteks. Untuk itu saya akan mempersilakan kepada Teh Desi Hapita Asri. Baik, definisi dari sistem informasi manajemen makanan di WISMI yaitu sistem ini memungkinkan pencatatan pemesanan makanan, ketersediaan stok bahan dan menu, serta proses pemesanan hingga pengiriman makan ke pelanggan. Objektifnya, meningkatkan efisiensi operasional WISMI, lalu menyediakan informasi real-time untuk pengambilan keputusan, lalu memastikan kepuasan pelanggan melalui proses layanan terstruktur. Selanjutnya, lingkup sistem informasi. Yang pertama, mencatat pesanan dan identitas pelanggan. Yang kedua, memberikan input transaksi ke customer. Yang ketiga, menginformasikan pesanan ke dapur dan servis. Yang keempat, mencatat pemakaian bahan baku dan update stok. Yang kelima, menyediakan laporan penjualan dan menerima jadwal operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram konteks yang kami buat tentang sistem informasi penjualan makanan di WISMI. Diagram konteks ini menggambarkan aliran informasi antara sistem inti, yaitu sistem informasi penjualan makanan di WISMI dengan aktor-aktor eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dua entitas eksternal dan interaksinya, yang pertama ada customer, di mana customer memberikan order dan identitas pelanggan, lalu customer menerima informasi transaksi. Yang kedua ada bagian dapur. Bagian dapur memberikan ketersediaan stok dan bagian dapur menerima informasi pesanan. Lalu ada bagian persediaan. Bagian persediaan memberikan ketersediaan bahan baku, lalu bahan persediaan menerima laporan pemakaian bahan baku. Selanjutnya bagian servis. Bagian servis memberikan dan menerima informasi pesanan. Yang terakhir ada bagian manajemen. Bagian manajemen memberikan jadwal operasional, lalu bagian manajemen menerima laporan penjualan. Kesimpulannya, diagram konteks ini membantu memahami batasan sistem dan bagaimana sistem ini berinteraksi dengan pihak luar. Sistem berperan penting dalam menyatukan data dari berbagai departemen dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses penjualan makanan di area WISMI secara efisien. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Selanjutnya yaitu penjelasan struktur proses. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana sistem informasi penjualan makanan di WISMI dibagi menjadi 3 proses utama, yang masing-masingnya dipecah lagi menjadi sub proses yang lebih detail. Untuk yang pertama itu ada penerimaan pesanan. Nah, ini adalah tahap awal saat konsumen memesan makanan. Ada 3 sub proses penting, yaitu pemeriksaan ketersediaan menu, konfirmasi jenis pesanan, mau dan dimakan di situ atau mau dibawa pulang. Untuk itu pelanggan akan memilih apakah makan di tempat atau dibawa pulang gitu. Untuk selanjutnya itu ada pembuatan struk pesanan. Untuk proses yang kedua yaitu pembayaran pesanan. Nah, setelah pesanan dicatat, pelanggan melakukan pembayaran. Proses ini terdiri dari pemilihan metode pembayaran, pemeriksaan dan validasi pembayaran, dan yang terakhir pemberian struk pembayaran. Untuk proses yang terakhir yaitu ada pemrosesan pesanan. Setelah pembayaran, pesanan masuk ke tahap produksi, yang mana ada pembuatan pesanan, bagian dapur mulai membuat makanan sesuai dengan pesanan. Terus selanjutnya ada pemeriksaan dan validasi pesanan.
di mana pesanan akan dicek kembali agar sesuai dan tidak ada kesalahan. Dan yang terakhir, penyajian sesuai jenis pesanan, apakah dimakan di tempat atau dibawa ke rumah, kayak gitu. Untuk itu mungkin proses ini sistem WISMI bisa memastikan setiap langkah dari pemesanan sampai makanan disajikan berjalan otomatis, akurat, dan cepat. Setiap bagian saling terhubung dan semuanya tercatat rapi dalam sistem. Untuk itu selanjutnya mungkin ada di slide yang deskripsi proses ya. Untuk deskripsi proses, tabel ini menunjukkan 3 proses utama dalam sistem informasi penjualan makanan di WISMI, lengkap dengan pesanan, perannya, input, dan outputnya. Yang pertama, proses penerimaan pesanan. Nah, perannya itu sistem memberikan informasi menu secara lengkap, mulai dari nama makanan, deskripsi, harga, sampai gambarnya. Tujuannya untuk membantu pelanggan memilih dengan lebih mudah. Inputnya itu adalah pilihan menu dari pelanggan, sedangkan outputnya data pesanan tercatat dalam sistem. Nah, ini adalah proses awal ketika pelanggan melakukan pemesanan. Selanjutnya, pembayaran pesanan. Perannya itu proses ini menentukan apakah transaksi sah atau tidak tergantung apakah pelanggan sudah membayar atau belum. Selanjutnya itu akan ada input, di mana input itu uang atau bukti pembayaran dari pelanggan ke kasir. Untuk outputnya itu ada struk pesanan sebagai bukti pembayaran di WISMI tersebut. Nah, struk ini akan digunakan untuk proses selanjutnya seperti pengolahan pesanan atau pengantaran. Yang terakhir, pemrosesan makanan. Itu perannya itu dapur mulai memproses makanan berdasarkan pesanan yang telah dibayar. Untuk inputnya informasi pesanan seperti menu, jumlah, dan catatan khusus. Untuk yang terakhir, output itu pesanan dalam bentuk makanan yang siap disajikan. Nah, ini adalah proses terjadi setelah sistem menerima validasi pembayaran. Kayak gitu. Mungkin kesimpulannya, ketiga proses ini saling berurutan dan terhubung otomatis melalui sistem informasi. Tujuannya itu adalah mempercepat pelayanan dan meminimalisir kesalahan supaya memastikan pelanggan puas dengan layanan di WISMI. Yang terakhir itu mungkin saya akan menjelaskan perihal penjelasan external entity, di mana yang pertama itu ada konsumen ya, itu memberikan order dan identitas pelanggan ke sistem, menerima informasi transaksi dari sistem, dan dapat memberikan feedback, saran, dan komplain. Selanjutnya ada bagian manajemen, itu bagiannya menerima laporan penjualan dari sistem, memberikan jadwal operasional ke sistem, membantu dalam pengambilan keputusan strategi dan operasional. Untuk bagian dapur, itu menerima informasi pesanan dari sistem, terus memberikan data ketersediaan bahan baku. Dapur butuh sistem untuk tahu apa yang harus dimasak dan stok yang ada, kayak gitu. Untuk bagian persediaan, itu menerima laporan pemakaian bahan baku dari sistem. Selanjutnya memberikan informasi ketersediaan bahan baku ke sistem. Dan yang terakhir ada bagian servis, itu untuk menerima info pesanan dari sistem, selanjutnya melayani pelanggan sesuai order yang masuk. Mereka ini yang menyajikan makanan atau mengantarkan ke pelanggan setelah si makanan sudah siap dari dapur, kayak gitu. Untuk mungkin kesimpulannya, semua entitas eksternal ini saling terhubung dengan sistem secara digital ya. Tanpa kolaborasi antar entitas ini, alur pemesanan hingga penyajian makanan tidak akan berjalan lancar. Untuk selanjutnya ada batasan dan asumsi sistem informasi. Yang pertama itu sistem membutuhkan data menu makanan dan minuman yang tersedia, harga satuan, ketersediaan bahan baku dari dapur, jadwal operasional, serta informasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, sistem memberikan informasi status pesanan kepada pelanggan, notifikasi pesanan masuk kepada bagian dapur, serta rekap laporan penjualan kepada bagian manajemen. Yang ketiga, pembayaran dilakukan oleh pelanggan melalui kasir atau sistem pembayaran digital kala ada konfirmasi bahwa pesanan telah diterima oleh sistem. Yang terakhir, pengantaran makanan dilakukan oleh dapur menyelesaikan proses produksi melalui waiter untuk diantarkan kepada pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada logical view. Itu ada nama pelaku dan peran tugasnya. Yang pertama customer,
yaitu tugasnya memberikan informasi order dan identitas sistem. Lalu ada bagian manajemen, tugasnya menerima laporan penjualan dari sistem untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategi dan operasional. Yang selanjutnya ada bagian dapur, menerima informasi pesanan dari sistem dan memberikan data mengenai ketersediaan stok bahan ke dalam sistem. Yang keempat, ada bagian kesediaan, perannya menerima laporan pemakaian bahan baku dari sistem dan memberikan informasi terkait ketersediaan bahan baku ke sistem. Lalu yang kelima, bagian servis, menerima informasi pesanan dari sistem untuk melayani pelanggan sesuai dengan pesanan yang masuk. Yang terakhir, ada kasir, perannya menggunakan data yang dihasilkan oleh sistem untuk memastikan operasional berjalan lancar. Ada tabel data store, itu current physical data store. Pertama ada daftar stok, yang kedua ada struk pesanan, dan yang ketiga ada daftar pesanan. Logical data store-nya itu pertama ada bahan stok bahan, yang kedua ada order, ketiga ada pesanan, dan yang terakhir riwayat pembayaran. Eh, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan berdasarkan diagram DFD logical. Sistem ini memiliki 3 proses utama. Yang pertama ada proses penerimaan pesanan. Input dari proses ini dimulai ketika menerima order dan identitas konsumen dari customer. Output yang dihasilkan proses ini kemudian memberikan detail pesanan, pembayaran, serta harga menu kembali ke customer. Data order yang baru akan disimpan ke dalam penyimpanan data logical data store D2 order. Selain itu, permintaan pesanan dikirim ke bagian services. Yang untuk berikutnya, proses yang kedua ada pembayaran pesanan. Inputnya proses ini mengambil data order dari logical data store D2 order dan item pesanan dari logical data store D3 item pemesanan. Outputnya setelah pembayaran, bukti pembayaran disimpan ke dalam logical data store D4. Pembayaran informasi hasil transaksi berupa informasi keuangan dikirim ke bagian manajemen. Yang ketiga ada proses pemrosesan pesanan. Input dari proses ini menerima informasi stok dari bagian gudang dan membaca data stok dari logical data store D1 stok bahan. Output yang dihasilkan yaitu proses ini menghasilkan item pesanan yang disimpan ke logical data store D3 item pesanan. Selain itu, laporan status stok dikirimkan ke bagian gudang untuk pembaruan. Sistem ini menggunakan 4 tempat penyimpanan data logik, yaitu D1 stok bahan menyimpan data mengenai jumlah stok bahan baku yang tersedia. D2 ada order menyimpan data utama untuk setiap pesanan yang masuk. 3 item pesanan menyimpan rincian item atau menu apa saja yang ada dalam sebuah pesanan. D4 pembayaran menyimpan catatan atau bukti untuk setiap pembayaran yang telah berhasil dilakukan. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan diagram LDS. Diagram ini terdiri dari 5 entitas utama yang direpresentasikan sebagai kotak. Yang pertama adalah order, mewakili data transaksi pemesanan secara keseluruhan. Yang kedua ada pembayaran, mewakili data yang berkaitan dengan proses pembayaran untuk sebuah order. Yang ketiga ada item pesanan, mewakili rincian setiap item atau menu yang dipesan dalam satu order. Yang keempat ada item menu, mewakili data master untuk setiap menu yang tersedia seperti nama menu, harga, dan lain-lain. Yang terakhir ada bahan baku, mewakili data master untuk bahan-bahan mentah yang digunakan untuk membuat menu. Untuk garis-garis dalam diagram menunjukkan adanya hubungan antara entitas. Hubungan antara order ke pembayaran dan item pesanan. Yang pertama, 1. Order terhubung ke 1 pembayaran. Meskipun notasi bisa diartikan lain, umumnya 1 order memiliki 1 pembayaran yang lunas. 1 order
dapat terdiri dari banyak item pesanan. Contohnya order 123 bisa berisi mie goyang, pangsit, dan es teh. Hubungan yang kedua antara item menu dan item pesanan. Satu item menu, misalnya mie goyang, dari daftar menu bisa muncul di banyak item pesanan yang berbeda di berbagai order dari pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, ada hubungan item menu dan bahan baku. Satu item menu membutuhkan banyak bahan baku untuk membuatnya. Contohnya, mie goyang membutuhkan mie, ayam, bumbu, sayuran, dan lain-lain. Untuk alur logis datanya, secara sederhana, alur logis datanya adalah sebagai berikut. Seorang pelanggan membuat satu order. Order ini akan terdiri dari beberapa item pesanan. Setiap item pesanan tersebut mengacu pada satu item menu yang ada di daftar menu. Untuk membuat setiap item menu dibutuhkan beberapa jenis bahan baku. Order tersebut akan diselesaikan melalui sebuah proses pembayaran. Untuk yang selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara Sufi. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis data. Data input itu ada penjelasannya dulu ya. Di sini tuh di data itu mengolah berbagai jenis data yang krusial untuk operasional WISMI. Data-data ini saling terikat untuk membentuk sebuah alur informasi yang utuh. Dan juga data input ialah data utama yang masuk ke sistem berasal dari berbagai pihak meliputi order dan identitas pelanggan dari konsumen. Data ketersediaan bahan baku dan dari bagian ketersediaan, jadwal operasional dari bagian manajemen dan lain-lainnya. Terus untuk data D1 bahan, D2 dan sebagainya itu data 1 mencakup data stok bahan, D2 data order yang mencakup data pesanan dan pelanggan, D3 ialah data item pesanan yang berinci setiap menu dalam suatu order, dan riwayat pembayaran untuk setiap transaksi itu terinput di D4. Baik, yang selanjutnya ada analisis proses. Di analisis proses ini penerimaan pesanan ada dua, yaitu mencatat menu dan data pelanggan serta input awal dari transaksi. Lalu ada pembayaran pesanan, ada validasi transaksi keuangan, dan juga menghasilkan struk sebagai bukti pembayaran telah berhasil. Terus ada pemrosesan pesanan, menindaklanjuti pesanan ke dapur, hasil akhir berupa makanan siap saji untuk dikirimkan kepada para pelanggan. Yang selanjutnya ada analisis prosedur. Analisis prosedur atau kerja sistem secara umum sudah tergambarkan dengan baik. Urutannya sebagai berikut: konsumen memesan, terus sistem mencatat data apa saja yang dipesan, terus mencatat cek ketersediaan menu, lalu pelanggan membayar kepada kasir, lalu sistem memvalidasi pembayaran tersebut, lalu info pesanan ke dapur dan servis, lalu sistem mencatat pemakaian bahan baku apa saja untuk pesanan tersebut, dan sistem juga membuat rekapan laporan penjualan untuk diserahkan ke manajemen. Lalu yang selanjutnya ada analisis informasi. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu untuk konsumen. Untuk konsumen berupa struk atau bukti pembayaran. Terus untuk dapur dan servis berupa informasi pesanan apa saja yang harus disiapkan dan disajikan, serta informasi meja kayak gitu. Terus ada untuk persediaan berupa laporan pemakaian bahan baku, kontrol stok, dan untuk ke manajemen rekap laporan penjualan dan evaluasi perencanaan. Baik, mungkin diserahkan lagi kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kami mengenai analisis sistem yang studi kasusnya sistem informasi penjualan makanan di WISMI. Semoga
yang kami dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.